Halo, tes. Oke. Tes 1, 2, 3. Oke, teman-teman yang baru bergabung, silakan cek dulu suaranya pas apa enggak. Lalu selamat datang buat teman-teman yang baru hadir pada malam hari ini. Tema malam hari ini yang bebas ya. Tapi kemarin itu udah ada yang request. Nah, hari ini kita akan bahas Tantra, teman-teman. Yang lebih tepatnya dari referensi Vikiana Bhairawa Tantra. Oke. Karena ini materinya panjang, teman-teman, maka aku akan mulai ya dari sekarang. Oke. Jadi tanpa perlu menunggu lama-lama, aku akan bahas langsung. Nah, jadi sama aku buka. Selamat malam, teman-teman. Jadi silahkan baru yang bergabung, tarik nafas dulu yang panjang, karena sebenarnya apapun yang kita sekarang akan bahas, tentunya akan kita praktekkan. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang ikut juga pada Rabu ya, itu karena Rabu itu program khusus dan sudah menjadi sebuah kurikulum, tetapi memang ada kaitannya dengan materi yang akan kita bahas pada malam hari ini. Yang kita bahas pada malam hari ini itu Vikiana Bhairawa Tantra, tapi yang ini, yang sebelum aku jadikan kurikulum, yang sebelum aku spesifikkan dalam bentuk programku ya. Jadi mungkin teman-teman kalau di programku tuh kayak kok cuma sekilas atau sebenarnya udah bagus, cuman kok kayak pendek gitu. Nah, mau yang versi panjang ya kita akan bahas di sekarang. Oke? Tanpa perlu berlama-lama teman-teman, aku di sini akan disclaimer bahwa semua yang aku ungkapkan di sini adalah berdasarkan pengalamanku ketika mempraktekkan Bhairawa atau Vigyana ini dengan Tantra. Nah, kalau misalnya teman-teman akan menemukan yang dari referensi sebelumnya, karena ini kan referensinya dari Hindu ya, Hindu, dan setelah itu dari ada juga referensinya di aransemen ulang oleh Osho atau Bhagwan Rajneesh. Nah, setelah itu kan aku dari semua itu aku alami ya, aku praktekkan dan akhirnya menjadi sebuah pengalamanku dan ku susun. Nah, kurang lebihnya tak ada 11 nanti. Nah, fokusnya ke situ, ke 11 apa ya? Nomor-nomor yang aku udah jelaskan di situ. Nah, karena kalau misalnya kita akan bahas dari awal yang Vikyana Bhairawa Tantra yang 112 jenis meditasi itu mumet teman-teman. Dan itu akan kayak jadi sebuah hal yang bikin ribet, bikin pusing karena kita nggak tahu ini mulainya dari mana gitu. Nah, karena aku udah praktekan kurang lebih dan pada saat aku praktekan ada yang nggak cocok, kurang lebih oh ini nggak sepenuhnya bisa kita praktekkan terus menerus. Jadi aku aransemen, ku jadikan kayak ringkas, jadi kayak 11 kategori dan 11 kategori ini nggak terpisah-pisah. Ini benar-benar satu gitu. Kalau kita mau praktekkan, oke? Okay? Oke, okay, jadi apa itu Vikyana Bhairawa Tantra? Kurang lebih itu ya sebuah teknik meditasi yang ada jenisnya. Ya, ada 112 tapi ini merupakan satu kesatuan. Singkat cerita, ini kalau kita balikan lagi ke referensinya yang Hindu, ini sebuah diskusi ya antara Shiva sama Parvati ya. Parvati itu pasangannya. Mungkin aku langsung bahas kali ya ininya, tekniknya. Atau mungkin teman-teman apa itu? Ingin tahu dulu, apa itu Shiva? Apa itu Parwati? Oke, mungkin sedikit aku ceritakan ya. Jadi, kata 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 Shiva atau suatu hari gitu ya. Suatu hari ini ceritanya, suatu hari Parwati bertanya kepada Shiva atau Shiva. Ya, V-nya dibaca W gitu, Shiva. Bagaimana Parwati bertanya bagaimana cara merasakan kebahagiaan yang sangat tak terbatas di dalam diri, ya, kebahagiaan yang benar-benar bisa kita rasakan secara mutlak, secara alami, secara total gitu. Tersenyum ya, tersenyum. Lalu Shiva mengajarkan banyak cara sederhana untuk merasakan kebahagiaan, yaitu kedamaian.
Ketika kamu damai, kamu itu bahagia sejati. Nah, untuk merasakan kedamaian di hati, intinya cuma satu. Duduk diam sebentar, sejenak, dan total merasakannya. Nah, mungkin selama ini teman-teman masih melekat dengan kebahagiaan. Jadi tidak tahu definisi kebahagiaan yang benar. Karena itu adalah hormon, karena itu adalah fenomena dan memang objek yang di luar dari diri kita. Sebenarnya, ya kebahagiaan itu kita perlu sadar bahwa kita adalah latar belakang dari kebahagiaan itu. Yang tahu, yang mengalami, yang merasakan, yang menyaksikan kebahagiaan itu. Kita lanjutkan lagi, kata Shiva, kita hanya perlu diam sebentar dan merasakannya. Shiva berkata, jadi kayak gini, jika kamu memperhatikan nafasmu, ya, kamu bisa menemukan ketenangan. Jadi balik lagi ke nafas. Salam, halo Kak Seniman Hati ya. Jadi Shiva bilang tadi, nafas keluar, nafas masuk gitu ya. Ada momen yang sangat tenang seperti ombak berhenti sebelum datang lagi. Jadi ada jedanya di situ. Di momen jeda kecil itu. Di saat itu pikiran kita jadi tenang, jadi diam. Dan saat pikiran kita diam, barulah di situ merasakan kedamaian. Nah, kalau karena di situ karena sebentar, maka perlu latihan untuk merasakan itu lebih panjang. Nah, jadi apa yang kita bisa ambil atau petik dari cerita tadi ada nafas gitu ya. Nanti akan kita bahas gitu pada malam hari ini berderet ya dari nafas ya, ketenangan itu semua kita akan bahas. Tapi intinya ternyata dimulai dari nafas. Jadi kita petik apa tadi, kita gak perlu tuh pergi ke gunung mungkin ya, ada pelarian karena mau cari spiritual, cari material tuh sama-sama cari, sama-sama pencarian. Kita nggak perlu pergi ke gunung, nggak perlu melakukan hal-hal yang sulit gitu. Kalau ekspresinya ingin melakukan hal demikian ya silahkan, tapi sebenarnya ketenangan, kedamaian udah ada di dalam sini, sudah tersedia apa adanya. Karena semua ekspresi yang kita lakukan ternyata bisa menjadi kedamaian. Itulah sebenarnya esensi yang tertulis dari kitab bernama Vikyana Bhairava Satantra gitu. Karena ini merupakan request kemarin aku lupa, mohon maaf yang request siapa. Pokoknya Bang bahas Vikyana Bhairava Tantra. Oke, kita bahas pada malam hari ini. Nah, tadi ceritanya gitu ya. Bang, bukannya Shiva itu dewa ya? Yang menjadi ini ya, menjadi salah satu dewa yang disembah. Oke, ini sebentar aja kalau karena mungkin lebih penasaran gitu ya. Oh ya, siap Bang Paul ya. Terima kasih sudah mengingatkan ya. Ya tadi ya. Jadi inti daripada yogi tantra itu adalah prakteknya meditasi, menjaga keseimbangan. Kalau misalnya pertanyaan Shiva siapa? Shiva itu bisa tokoh, bisa jadi dewa, tapi jangan fokus ke dewanya. Jangan itu simbol. Misalnya kalau Shiva itu kesadaran, simbolnya Parwati, pasangannya ya energinya. Kalau misalnya kesadaran dan bayangannya, kesadaran dan ilusinya begitu. Jadi jadikan simbol aja. Kalau misalnya kenapa Shiva itu seperti penggambaran penghancur atau pelebur. Ya kalau kita balikin lagi ke atasnya gitu, ada Brahma, pencipta, ada Wisnu yang pemelihara, dan Shiva yang penghancur. Ini simbol aja, nggak perlu digambarkan dengan pikiran, disosokkan, apalagi kayak, oh dewa tuh ada tiga sama dengan satu. Itu nggak penting teman-teman, karena pikirannya disadari dulu, gitu ya. Itu nggak penting. Yang penting sekarang, pada malam hari ini kita belajar prakteknya. Siap ya? Kesadaran dan prakteknya ya. Mau itu Shiva punya mata ketiga kayak melilit-lilit kayak ular, itu pembahasannya nanti lagi mungkin kalau misalnya penasaran sama bentuk dan objek si pikiran yang nanti kepenggambaran seperti kundalini dan lain sebagainya. Yang jelas kalau teman-teman tuh sudah benar prakteknya dari versi kesadaran, dari sisi pondasinya dulu loh, hal-hal yang kita kayak seakan-akan sulit di pikiran tuh nggak akan lagi sulit. Karena nggak ada lagi yang kita sosokkan. Hanya ada kesadaran itu sendiri. Oke? Jadi kita mulai teman-teman. Mau kita simbolkan bagaimanapun, ya kita akan sulit kalau kita belum mengalaminya secara total. Oke, materi pada malam hari ini kita bisa lihat ya teman-teman, bahwa aku secara personal, secara pengalaman menjadikan ini
menjadikan, bukan kurikulum, sorry, apa ya, kayak aku susun gitu. Karena kalau di Vikiana Bhairawa Tantra sendiri itu nggak ini, nggak apa ya, dia tuh langsung jebret gitu, 112 nih, kamu tinggal praktekan, ini tulisannya. Nah, tapi setelah aku praktekkan, ada sebuah kesadaran, ada sebuah pemahaman dan pengalaman, oh ternyata maksudnya dari sini dan dimulainya dari sini. Oke, jadi ku jadikan 11 kategori. Nah, sebenarnya kategori ini satu, tapi kita klasifikasikan sebagai tahap aja. Tapi jangan seperti kayak, oh ini kayak pisah-pisah ya. Enggak, sadari aja keterpisahannya, bahwa ini semua adalah satu. Biar kita gampang mencernanya, biar kita gampang mempraktekannya, makanya aku klasifikasikan tahapnya dari awal sampai akhir. Gitu ya. Oke. Jadi aku mulai dari ininya, apa, aku, mana gambarnya, bentar. Ya. Oke. Nah, bentar. Kita mulai dulu dari yang pertama. Nah, ini dia teman-teman. Bisa kelihatan nggak? Nah, jadi ini nanti kita bagi lagi keseluruhannya, ya. Bagi lagi yang tadi 112-nya itu, teman-teman. Ya kan? Nah, tapi intinya tuh di sini, ya. Pertama kita mulai dari nafas. Makanya tadi dibukanya dengan nafas. Ya, nafas. Nafas, nanti nafas tuh ada lagi ininya. Apa, penggambarannya tadi, ya kan? Bentar ya, ada anak-anak ada apa? Ada anak-anak di ini, aku lagi ini kan pada pada ngerumpul. Jadi lagi ada anak-anak, oke? Nah, jadi ini ingat teman-teman, dimulai dari nafas. Maka kalau kita baca ya nafas, terus nanti ke tubuh, ke indera ya. Tubuh tuh kekosongan tubuhnya, kita rasakan, kita alami tubuhnya, ya. Kita alami tubuhnya, lalu barulah kita nanti peka, lebih peka terhadap indranya. Setelah indra masuk ke pikiran, ke emosi, baru kita bisa menyadari ruang kekosongan dalam tubuh kita. Barulah setelah kita kita sadari dalaman tubuh kita, baru kita bisa keluar fenomenanya, yaitu ke objek, ke momen-momen setiap dari kehidupan kita. Ke momen, baru nanti kita peka terhadap energi, mengalami eksistensi kita yang otentik. Setelah kita sadar, teman-teman, ya kan? Setelah kita sadar, ya intinya adalah menjalani kehidupan keseharian dan bersamaan tercerahkan, mengalami pencerahan. Jadi kan aku pernah ditanya, ngapain berkesadaran? Tujuan berkesadaran apa? Ya untuk hidup, untuk normal, untuk jadi manusia. Udah gitu doang. Untuk sadar, teman-teman. Jadi ternyata tanggung jawab menjadi manusia itu sangat-sangat berat ya, karena harus sadar. Karena harus normal jadi manusia. Kenapa kayak ribut banget dunia ini dengan segala aktivitasnya, dengan segala atribut, dengan segala ketikannya ya di ini ya, di sosial media itu, karena nggak sadar manusia, nggak sadar jadi manusia. Jadi bayangin ya, ketika kamu butuh apa, buat jadi manusia aja. Bentar, ini kok aku jadi kehilangan ini gambarnya ini. Aha, ini. Nah, jadi untuk menjadi manusia itu harus sadar. Jadi untuk menjadi manusia itu harus sadar. Jadi tadi tahapannya teman-teman, kalau misalnya mau mengikuti, lihat, bisa lihat tadi kan? Mana tadi? Oh ini. Nah, jadi menyadari atau menyadari ya, dengan kesadaran melalui nafas, terus ke tubuh. Nah, ini semua harus dialami, teman-teman. Karena kalau nggak dialami, ya efeknya menjadi apa ya? Menjadi bukan manusia. Apa kalau menjadi bukan manusia jadi apa? Maka ada abstain gitu ya, ada hal-hal yang kayak nggak nyaman gitu kita lihatnya. Nggak usah jauh-jauh mungkin ya. Keinginan saja, kita ketika orang tidak sadar bahwa dia bukan keinginannya, keinginan tuh boleh. Keinginan boleh, berkeinginan dengan kesadaran, tapi ketika dia tidak sadar dengan keinginannya, dia menjadi keinginan itu. Apapun yang terjadi harus dia apapun yang terjadi pokoknya harus dapat keinginan itu, ya kan? Oh, apa ya? Aku nggak mau nyebut contoh-contohnya gitu. Karena ya pokoknya kalau aku sebutin takutnya ada yang sakit hati gitu.
Pokoknya demi jadi sebuah profesi tertentu sampai jual sawah gitu ya, sampai jual-jual tanah gitu ya, atau sampai akhirnya menghalalkan segala cara buat jadi pemimpin di sebuah negara tertentu. Nah, akhirnya hanya sebatas keterpisahan, bukan untuk kebersamaan, bukan untuk sesama manusia. Kenapa? Karena dia bukan manusia. Dia tidak merasa, dia entitasnya fisiknya manusia, tapi tidak merasa jadi manusia. Hanya jadi sebuah daging untuk mengisi kekosongan kehampaannya, untuk menjadi, apa ya, keinginannya itu. Nah, ini teman-teman sebenarnya ini penting sekali. Kesadaran spiritual tuh, karena dengan kita menyadari, oh ternyata ada rumusnya, ada hukumnya. Nah, karena aku tuh basicnya ini sarjana magister hukum gitu ya, aku S2 hukum, aku tuh bisa menjelaskan, oh ternyata ada hukum dan hukum. Kalau bahasa Inggrisnya gini, ada law ya, law, LAW itu hukum semesta, ada rules, 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 itu hukum buatan manusia. Nah, rules itu gampang banget untuk diselewengkan. Tetapi hukum, law of universe atau law yang mutlak ini, yaitu akan benar-benar terjadi atau memang sudah terjadi karena itu memang mutlak. Nah, jadi ketika misalnya silakan mau merasa bahwa yang membuat hukum, yang merangkum atau yang merancang hukum itu rules aja. Ada negara, ada sebuah hierarki, itu rules aja. Tetapi ketika tidak menyadari law yang sebenar-benarnya, law, ya, maka yang terjadi dia tidak sadar. Sebenarnya manusia itu punya tanggung jawab dan punya kesadaran untuk menyadarkan lebih banyak orang lagi yang saat ini mungkin belum sadar. Maka itu penting. Makanya dari setiap narasi yang dibawa oleh yang tercerahkan atau yang bisa disebut sebagai nabi, sebenarnya itulah tujuannya untuk sesama aja, ya kan? Walaupun caranya berbeda-beda. Intinya esensinya adalah kita harus sadar tentang poin-poin dari mereka untuk membuat kesadaran kita naik, dan bukan hanya kita yang sadar tapi lebih banyak orang yang sadar. Tapi karena dunia terus bergerak ya, berubah, mungkin narasinya berubah, kata-kata yang tadi kesadaran berubah jadi dogma lagi, jadi pendaman lagi. Maka di sekarang, kita yang hidup saat ini sekarang ya, kita butuh perubahan dan pergerakan dengan bahasa yang saat ini, yaitu kesadaran, atau nanti di masa depan berubah lagi. Karena dengan kita ini ya, kalau tadi di Rabu lalu itu kita bahas 4D ya, 4 dimensi. Nah, bedanya kesadaran 4 dimensi untuk percaya, belief, itu kan untuk yang sadar, untuk yang baik. Makanya narasi surga itu bukan objek surganya, tapi belief kita tentang hal yang lebih baik. Kalau 3 dimensi, kita terjebak pada sebuah halusinasi di pikiran. Tapi kalau belief yang 4 dimensi, itu adalah seperti gini, contohnya. Kita misalnya ingin punya anak, pasti anak itu ingin yang terbaik, kita ingin yang terbaik untuk anak, untuk keluarga, untuk orang yang kita sayangi, untuk diri kita sendiri. Nah, untuk yang lebih baik, otomatis kita sadar dan menyadarkan buat kehidupan anak-anak dan di masa depan lebih baik. Nah, jadi kan kalau untuk anak-anak lebih baik, menciptakan lingkungan yang lebih baik, menciptakan segala sarana dan fasilitas yang lebih baik, dengan sesuai teknologi perkembangan ilmu pengetahuan yang setara, yang selaras dengan zamannya. Tapi yang terjadi ketika misalnya saat ini kita lihat bahwa misalnya di sebuah tempat ya, ada orang-orang yang berkesadaran, sampahnya bersih gitu ya, bebas korupsi gitu ya. Nah, itu kan mereka itu benar-benar menerapkan filosofi atau kesadaran itu sendiri. Nah, misalnya kalau ada di sebuah negara yang kok korupsinya banyak, kotor, ya, banyak sampah berserakan, saling menghujat, ya kan? Karena saling terpisah dan tidak menyadari kesadarannya. Maka yang tadi harusnya kita 4 dimensi, berpikir dari diri kita yang terbaik untuk masa depan yang lebih baik, untuk menciptakan stabilitas dan kesadaran yang nyaman, akan terbalik, ya kan? Karena kenyataannya tidak demikian. Maka ya begitu. Oke, kita balik lagi ke materi ya teman-teman. Jadi tadi ingat ada napas ya. Mana tadi? Ini penting. Jadi sebenarnya penjelasan yang nanti itu ini aja,
prakteknya aja, tapi ini yang pemahamannya yang perlu disadari atau diingat teman-teman. Melalui nafas, dari nafas nanti ke tubuh, ketika sudah mengalami tubuh, sensasinya itu ya, akan lebih peka terhadap indera kita, intuisi yang mengalir gitu. Nah, kita akan lebih nanti masuk ke pikiran kita akan sadar kita bukan pikiran dan bukan emosi, bukan perasaan, ya. Setelah itu kita menyadari ternyata tubuh adalah ruang kekosongan sebagai gerbang utama kekosongan itu sendiri. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata aku yang sadar si kekosongan ini. Nah, ini 1-6 itu adalah tentang dalaman kita, teman-teman. Yang nafas, yang tubuh, indera, pikiran, emosi, ruang kosongan itu dalaman. Ketika kita sudah sadar dalaman kita, maka muncul kesadaran untuk keluar, yang fenomena, yang momen, ya kan? Yang peka terhadap energi, ya kan? Nah, kita jadi tahu being kita, inner being kita, eksistensi kita untuk apa? Ya, hidup ini. Barulah setelah itu kita menjalani keseharian dengan penuh kesadaran dan bahkan mencapai pencerahan. Nah itu. Jadi 1-6 itu adalah tentang kedalaman, 7-11 adalah tentang luar, dan akhirnya kalau udah begitu nggak ada lagi luar dalam, yang ada hanya kesadaran itu sendiri. Ini semua adalah satu kesatuan. Ya. Kayak gitu teman-teman. Nah kita lanjut. Kita akan bedah nafasnya yang berdasarkan Vikyana Bhairava Tantra. Tapi ini penting ya, karena di Vikyana sendiri nggak bahas ini. Nggak bahas nafas, tubuh, ini nggak. Dia hanya langsung gitu. Oke. Jadi di nafas itu teman-teman begini. Ya, dari 1-10 ya. Nah, dia kan sebenarnya langsung 1, 2, 3, 4 sampai 112. Nah, makanya ini aku klasifikasikan tadi buat teman-teman agar lebih mudah menyadarinya gitu ya. Nah, ini sebenarnya praktekin aja teman-teman dari 1-10 itu rasakan ya. Dan sadari saja. Nanti yang mana yang lebih cocok, yang mana yang lebih nangkep, itu bebas. Intinya gini, 1, perhatikan nafas masuk dan keluar. 2, rasakan titik hening di antara 2 nafas. Nah, ada jeda tuh ternyata. Setelah nafas masuk dan keluar, ada keheningan, jeda di antara 2 nafas. Nah, sekarang fokuskan atau sadari saat nafas berhenti. Ya. Sebenarnya makanya ini adalah pengalaman yang yang sangat-sangat bersamaan sebenarnya. Atau fokus pada saat nafas berhenti sebentar, lalu rasakan nafas memenuhi seluruh tubuh. Ya, nafas nih. Oke? Misalnya bersama, terus kalau misalnya dengan pikiran, ya, ingin dengan pikiran, misalnya cocok gitu dengan pikiran, dengan gambaran, bayangkan nafas sebagai cahaya yang masuk. Tapi jika enggak, misalnya Anda adalah orang yang auditori, hanya peka terhadap suara, maka yang cahaya nggak perlu, teman-teman. Atau ya, tapi kalau misalnya Anda visual, tipenya visual itu mungkin Anda butuh cahaya yang menghangatkan gitu ya. Terus yang bisa membuat diri Anda lebih tenang, maka bayangkan cahaya masuk. Tapi ketika Anda tipenya auditori, yang nggak perlu ada cahaya, bayangkan saja, rasakan bahwa mungkin ada suara-suara yang tenang, dan bahkan nanti lenyap suaranya. Nah, ketika sudah begitu, rasakan apa sebagai energi kehidupan. Ini yang kinestetik, yang rasa, yang bisa peka terhadap perasaan atau kinestetik, ya, rasa. Nah, lalu yang 4-5-6 atau 5-6 itu yang fokus spesifik kepada tipe-tipenya. Ya. 5 dan 6 bisa skip ketika Anda dari rasakan nafas memenuhi seluruh tubuh, langsung ke 7, perhatikan nafas sampai pikiran diam, teman-teman. Ya, ketika Anda memperhatikan nafas sampai pikiran diam, dan di situ mulai. Nanti Anda akan merasakan nafasnya tuh menyebar ke kesadaran. Anda adalah yang sadar sebagai kesadaran. Nah, ini ketika sudah nafas diam, ini aku nggak bisa jelaskan, tapi Anda yang mengalami, kita yang mengalaminya. Ya, terus ya sudah. Oh, ini perasaannya, hidup saat bernafas. Dan ternyata nafas dan kesadaran itu adalah hal yang satu, hal yang sama. Nafas itu adalah kesadaran, atau kesadaran adalah nafas. Oke? Gitu, teman-teman. Oke. Nah, lanjut yang kedua, ya tadi ini apa namanya? 1 kan, tadi nafas. Selesai ya nafas ya. Nah, nafas. Nah, lanjut ke yang kedua, tubuh. Oke? Nah, tubuh di sini. Nah,
Nah, makanya kalau misalnya di Vikiana Bhairawa Tantra itu udah langsung dia itu kayak 1 sampai 112. Nah, makanya di sini aku akan coba untuk menjelaskannya dengan mengkategorikannya. Setelah selesai di nafas, maka rasakan seluruh tubuh sekaligus. Rasakan sekarang, karena napasnya udah selesai, sekarang kita akan beralih kesadarannya atau fokusnya ke tubuh. Rasakan seluruh tubuh sekaligus, ya. Lalu mulai akan ada perasaan pada sensasi-sensasi halus di tubuh. Nah, setelah itu mulai bisa merasakan tubuh sebagai ruang kosong, ya. Tubuh. Nah, ini pelan-pelan nih dengan tubuh sebagai ruang kosong. Oh, mulai seperti misalnya begini. Tangan gitu ya, kaki gitu ya. Oh, ruang-ruangnya itu mulai tersadari. Nah, setelah itu boleh kembali lagi ke jantung, detak jantungnya, nanti mendengar atau merasakan detak jantung yang tenang. Ya. Terus rasakan energi bergerak. Ya, ada pergerakan, ini mulai kerasa, atau nggak kerasa nggak ada masalah. Yang penting tuh Anda menyadari tubuh Anda. Rasakan energinya bergerak di tubuh gitu ya. Mulai diam dalam sensasi tubuh tanpa berpikir. Nah, biasanya ketika Anda tadi sudah selesai nafas, ya Anda hanya tinggal kesadaran yang tanpa berpikir. Mungkin ada pikiran 1, 2 yang tayang gitu, tapi hanya seolah-olah lewat dan tidak perlu Anda pikirkan lagi. Nah, setelah itu, setelah Anda diam dalam sensasi tubuh tanpa berpikir, rasakan tubuh seolah nggak berbatas ya, memang tubuh nggak terbatas. Setelah itu Anda bisa menyadari tubuh sebagai getaran energi, dan bahkan ini nggak perlu Anda ini ya, atau nggak perlu kayak Anda secara bersamaan. Misalnya Anda mau memilih yang mana, Anda cocoknya yang mana, langsung rasakan tubuh seolah terbatas karena Anda sudah mengalami semuanya dari awal sampai akhir. Tapi disarankan praktek dari awal tuh alurnya begini, dari yang nafas, tubuh. Setelah itu nanti Anda bisa memilih masing-masing dari tiap nafas. Misalnya nafas, aku hanya ingin mengamati kondisi nafas yang jedanya, langsung pindah ke sini. Misal hanya aku memerhatikan detak jantung dengan tenang, ya, atau rasakan tubuh sebagai ruang kosong. Nah, itu bebas, tapi setelah kita nanti selesaikan dulu. Nah, jadi setelah Anda sadari tubuh sebagai getaran energi, biarkan tubuh memenuhi seluruh tubuh, dan ternyata tubuh itu larut dalam kesadaran. Oke ya, waduh ketinggalan. Oke, ini ada rekamannya, tenang aja Bang MD ya. Nanti ini untuk umum dan bisa di YouTubeku. YouTubeku hanya kesadaran. Oke, berarti tubuh sudah. Nah, sekarang kita lanjut ke yang tadi, apa yang ketiga, teman-teman? Ini ya, indera, sense. Nah, nafas sudah, tubuh sudah, lalu kita mulai ke indera. Ini kan ngalirnya begitu ya teman-teman, ngalirnya. Nanti ketika Anda sudah selesai, sudah terbiasa, ya Anda tinggal memilih salah satu dari kategori masing-masing. Nafas pilih yang mana, misalnya. Anda langsung memilih nafas, oh, aku hanya ingin membayangkan nafas masuk sebagai cahaya. Atau misalnya, aku hanya memperhatikan nafas sampai pikiran diam. Atau aku hanya ingin merasakan titik hening di antara dua nafas. Nah, itu bebas. Karena sudah terbiasa. Tapi biasanya kalau misalnya dari awal Anda belum terbiasa untuk mengalami atau mempraktekkan Bhairawa Tantra ini, maka coba dari awal, dari nafas ya, dari tubuh gitu ya. Anda pelan-pelan coba mengalaminya satu demi satu. Oke, lanjut tadi kita indera sekarang ya, sense. Sense ya. Nah, sense. Dengarkan suara tanpa menilai. Ya. Nah, terus Anda mulai bisa mendengarkan suara, hanya ada mendengar. Maksudnya, dengarkan suara karena hanya ada suara itu, tanpa Anda menjudge suara itu dari mana, gitu ya. Mungkin kedengaran kiri kanan, tanpa Anda menjudge, menghakimi, misalnya ya. Kalau bisa memang hanya suara-suara yang gemercik, jangan seperti suara-suara yang kayak trompet, suara-suara kayak klakson, itu tetap mengganggu sih teman-teman. Kalau bisa, kalau misalnya hanya ada suara gemericik, suara-suara mungkin dia burung kicauan, makanya itu akan membantu. Intinya suara terdengar tapi hanya ada suara. Hanya ada yang bersuara. Hanya ada suara tanpa ada yang bersuara. Oke, mungkin ini masih agak sulit. Intinya adalah dengarkan suara, ya, karena Anda yang mendengarkan suara itu. Anda tidak melekat pada suara. Anda tuh bukan suara, atau Anda tuh tidak melekat dengan suara itu. Ini agak sulit memang penjelasannya dengan kata-kata. Yang aku bisa jelaskan dengan kata-kata adalah ketika Anda tanpa label menjudge suara apapun itu, yang ada hanya suara tanpa ada yang bersuara. Yang ada hanya suara tanpa ada yang bersuara.
Oke, mungkin nggak make sense ya, tapi memang begitu. Nanti, oh, begitu maksudnya ketika sudah mengalami itu. Nah, jadi mulai nanti akan kedengaran tuh teman-teman ke suara yang paling halus gitu ya. Mungkin ini kayak nanti kesadaran kita tuh mengembang, ada suara yang jauh gitu, tapi halus gitu. Nah, mulai memperhatikan keheningan di balik suara, yang hening. Kan ada suara dan ada kualitas suara, ada kualitas yang hening. Nanti mulai hening yang di balik suara itu. Nah, gitu ya. Nah, itu yang untuk suara. Nah, sekarang yang lihat, yang mata, ya. Mungkin kalau misalnya Anda ingin membuka mata, ya. Kalau misalnya menutup mata ya hanya tentang di dalam pikiran. Tapi kalau misalnya, oh, sekarang meditasinya aku membuka mata. Lihat sesuatu tanpa memberi label, ya. Terus lihat ruangnya di antara dua objek, ruang yang menjadi ruang segala sesuatu ini mulai kelihatan, ya. Bukan objeknya, Anda bisa melihat kesadaran yang bukan objek, ya, bukan objeknya tapi ruangnya gitu. Nah, itu yang melihat. Nah, sekarang tentang sensasi, ya. Sensasinya nikmati rasakan sentuhan. Ketika Anda menyentuh, ketika Anda disentuh ya. Nah, terus nikmati rasa makanan ketika makanan. Nah, nikmati rasa makanan dengan penuh perhatian. Terus dengan penciuman, perhatikan aroma dengan kesadaran penuh. Apa yang aroma ini ya? Bukan bau, makanya bahasa di sini karena banyak orang Indonesia tuh yang bilang bau ya, bau. Bau tuh identiknya tuh dengan stings ya, stings. Bukan bau sebenarnya, aroma. Aroma tuh netral. Aroma tuh bisa bau, ada aroma yang harum atau wangi. Nah, ini kesadaran tuh yang aroma. Ya, bukan yang bau, karena yang belakangnya bau tuh aroma. Yang latarnya bau, wangi itu aromanya gitu. Nah, nanti antara ruang aromanya itu sudah mulai bisa disadari gitu ya. Nah, terus sudah mempraktekkan suara yang very viral, yang terbuka gitu dengan kesadaran suara, melihat, mendengar, apalagi merasakan, mengaroma, membau ya, mengaroma gitu. Dengan aroma itu, nah itu secara otomatis kita membiarkan indera terbuka sekaligus. Oke? Okay? Nah, oke. Okay? Oke, indera sudah teman-teman. Nafas, tubuh, indera sekarang larut atau menyadari larutan di pikiran ya. Pikirannya itu. Yang ini. Nah, dari tadi kan 21 sampai 30, sekarang 31 sampai 40. Lihat. Ya. Nah, sekarang pikiran. Kalau misalnya teman-teman di sini lebih banyak pikirannya yang mungkin sampai overthinking, mungkin cocok dengan ketika masuk dalam meditasinya ini, fasenya ini. Atau misalnya Anda juga bisa langsung, aku mau untuk mengamati pikiran aja, langsung ke sini. Kayaknya aku susah untuk memperhatikan napas. Coba aja langsung pikiran, coba. Amati pikiran tanpa ikut terbawa. Nah, coba ya, amati aja pikiran, saksikan pikirannya itu. Karena Anda bukan pikiran. Nah, setelah itu, lihat pikiran muncul dan hilang. Ya, kalau misalnya Anda mengamati pikiran tanpa ikut terbawa, Anda juga secara otomatis yang melihat si pikiran yang tayang dan hilang. Seperti layaknya awan yang ngalir ya, begitu aja kadang muncul di hadapan Anda dan hilang. Ya. Pikiran yang muncul dan hilang. Nah, setelah itu, setelah Anda terbiasa untuk melihat pikiran yang muncul dan hilang itu, Anda mulai bisa menyadari ternyata ada ruang di antara dua pikiran tadi, yang muncul dan yang hilang. Ya, ada ruangnya. Nah, setelah Anda mulai bisa menyadari ruangnya itu, Anda diam, Anda hening, ada ketenangan di situ sebelum pikiran berikutnya muncul. Nah, sebenarnya ini ketika Anda sudah bisa menyadari napas, objeknya yang napas itu sama, pikiran juga sama. Tapi ini kita coba, ya. Bang Rosidin ya, ini malah ini materi yang bebas malah lebih pusing dibanding dengan materi yang itu Rabu ya. Iya. Karena ada yang minta tadi itu yang minta yang Bang Paul itu minta. Ya udah aku ini aja. Kalau misalnya makanya yang di Rabu itu aku udah spesifikan, udah jadi kurikulum. Ini semua udah masuk materinya sebenarnya, tapi udah aku permudah, udah bisa tinggal dipraktekkan. Tapi karena ini berhubung ingin membahas Vikiana, Bhairava Tantra, ya udah aku bahas nih. Dan ini pun udah aku jadikan klasifikasi loh ya, nih. Ya kan ini udah masuk yang tema pikiran. Oke? Biarkan pikiran datang dan pergi tanpa reaksi. Oke?
Nah, terus sadari bahwa pikiran hanyalah awan di langit sadaran. Sama saya seperti tadi, intinya ini satu aja, sama, hanyalah awan. Sadari bahwa pikiran seperti awan di langit kesadaran. Terus rasakan kesadaran yang melihat pikiran, yang melihat awan. Ya, perhatikan sumber munculnya pikiran. Nah, ini penting. Nah, ini mulai penting nih. Sumber munculnya pikiran Anda itu dari kesadaran, dari jiwa, dari inner being, apapun yang Anda sebut itu, Anda mulai bisa memperhatikan nanti, ya, atau sekarang ketika mempraktekkan, sumber munculnya pikiran itu dari mana? Penyesalan, ketakutan, keinginan, kekhawatiran, apa itu akan mulai muncul. Dan ruangnya yang muncul, latarnya Anda bisa menyadari, dan sumbernya juga Anda mulai bisa memperhatikannya, menyaksikan akhirnya pikirannya muncul dari mana. Karena yang ada hanya ruang kosong. Ketika kita sudah sadar, semakin sadar, kita hanya ada ruang kosong itu. Ke ruang kosong yang dibalik pikiran. Setelah ini terbiasa, setelah ini sadar, ya kita tetap sadar bahkan saat pikiran ini bergerak ke sana kemari. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, oke. Nah, sudah sampai pikiran, ya. Tadi yang pikiran tadi, nafas sudah, tubuh sudah, indera, pikiran. Nah, sekarang emosi. Pikiran dan emosi itu satu, tapi kita bisa memaknainya, atau untuk kita bisa memahaminya, kita klasifikasikan juga. Ya, selanjutnya adalah emosi. Pikiran, sekarang emosi. Nah, tadi 31 sampai 40, sekarang 41 sampai 50. Oke, kita bisa lihat teman-teman. Emosi. Nah, kadang bahkan ya, pikiran dan emosi itu bersamaan. Antara tadi yang 30 sampai 40 itu ya, 31 sampai 40 kadang bisa bersamaan sampai 41 sampai 50 ini juga. Tapi mungkin biar sebagai konsep atau sebagai untuk memahaminya, coba kita rasakan dulu ya, emosi yang berbeda dari pikiran. Walaupun pikiran dan emosi itu adalah satu. Kadang itu bersamaan terjadinya. Tapi agar kita sekarang bisa sadar, oh ternyata aku bukan pikiran dan bukan emosi. Oh ada pikiran dan ada emosinya. Maka pikiran ya pikiran, emosi ya emosi. Nah sekarang kita masuk ke emosinya. Nah ketika muncul sensasi dan emosi itu, 41, rasakan emosinya tanpa menolak. Nah kadang teman-teman nih banyak yang kesulitan di sini. Aku dendam sama orang itu. Aku sakit hati, aku jengkel. Ya, dia jahat sekali. Dia NPD, nah, bahkan narcissistic personality disorder, ya, dia mantanku dan lain sebagainya. Itu banyak, aku udah terima banyak sekali teman-teman kan dari cerita-cerita teman-teman itu ya, dari yang baik yang umum, dari yang komen, bahkan dari yang secara jadi klien, dari yang berdiskusi di lewat japri. Nah itu intinya memang emosi ya, karena pikiran tuh ngikut emosi, emosinya muncul, pikirannya ruwet. Emosinya reda, pikirannya juga santai. Nah, jadi emosinya rasakan total tanpa menolak. Aku masih susah untuk mengamati emosi. Aku terlanjur sudah jengkel. Aku sudah dendam. Aku ingin menolak terus. Oke. Ya udah, sekarang coba dulu perhatikan dari awal nafasnya gitu, teman-teman. Jadi kalau malah belum bisa ke emosi, yang ke awal tadi, teman-teman ya. Jadi ke napas dulu. Nah, itu. Makanya ini sebenarnya bersamaan, walaupun ini satu kesatuan, tapi tetap ada prosesnya. Perhatikan nafas. Fokus aja, praktek aja dulu mungkin selama 21 hari di napas ini. Ya kan? Nah, kita lanjut lagi kalau misalnya napas sudah selesai, baru ke mana tadi? Waduh, ini udah jauh. Emosi. Nah, kita baca aja. Jadi setelah bisa merasakan emosi tanpa menolak, ini gerbangnya teman-teman. Kalau masih menolak emosi, yang ke bawah-bawah 42 sampai 50 nggak bisa teman-teman, agak sulit ya. Jadi ketika sudah terbiasa, walaupun misalnya masih jengkel, masih ada penolakan, masih ada rasa ingin menolak. Kalau rasa ingin berarti bukan menolak lagi, tapi memang ingin menolak, nggak apa-apa. Yang penting tidak ditolak secara literal. Maksudnya kalau misalnya Anda merasakan emosi, tapi masih buyar, Anda masih berontak, masih teriak, atau masih kayak, wah, itu nggak usah. Balik ke napas. Tapi ketika Anda misalnya masih merasakan emosi terhadap apapun yang Anda rasakan, walaupun ingin menolak, itu masih oke. Anda bisa lanjut untuk ke bawah. Nah, ketika Anda merasakan emosi secara total, masuk sepenuhnya ke dalam perasaan, dan perhatikan dari perubahan emosi, ya. Karena emosi ya emosi. Ketika Anda perhatikan, dia akan ada alirannya, dia akan ada pergerakannya. Perhatikan perubahan emosi dengan tenang, ya.
Setelah ketika emosinya Anda ubah, Anda alirkan dengan ketenangan, dengan kesadaran itu sendiri, ya mulai apa? Mulai muncul apa? Mulai muncul cinta, teman-teman. Rasakan cinta sebagai energi kesadarannya, sebagai energinya. Dan biarkan kegembiraan meluas ke seluruh diri. Ya, karena udah ada cinta pasti gembira. Ya. Oke, dia ketika ada ini nggak mungkin ini kayak bahagia terus nih, ya kan? Biasanya muncul yang dibaliknya bersama, ketakutan, penyesalan, kekhawatiran. Nah, amati juga rasa takutnya, sampai berubah jadi kesadaran, sampai diam itu ya gitu. Kalau misalnya sulit berubah menjadi kesadaran, sampai tenang, udah gitu aja. Mulai bisa memilah 47 masuk ke pengalaman tanpa penilaian. Dari awal yang mungkin masih menolak emosi, kejadian yang di masa lalu, yang pernah itu ya, yang pernah tayang gitu ya. Nah itu dia. Halo, Keslek, scam, ya scam. Amati rasa takut sampai masuk ke pengalaman tanpa penilaian. Ya kan? Rasakan kebahagiaan tanpa menggenggamnya. Nah, setelah Anda itu bisa memperhatikan emosi muncul dan menghilang, ya kan? Anda yang diam di tengah gelombang emosi tadi. Itu teman-teman ya. Nah, ketika kita sudah terbiasa dengan mengamati emosi, sudah santai, sudah selesai, atau sudah duduk bersama emosi, kita akan lanjut, teman-teman. Kemana tadi? Lanjut ke ruang kekosongan. Nah, ini ruang kekosongan terakhir dari kedalaman batinnya kita, ruang kekosongan. Oke ya? Kita lanjut. Halo, tadi ada yang komen. Scam. Siapa scam? Keslek. Oke, kita lanjut ya. Ruang kekosongan tuh gini, teman-teman. Ini agak ini ya, enak. Agak enak kalau udah sampai di ruang kekosongan. Jadi bayangin teman-teman, atau rasakan sebagai kesadaran. Ruang kekosongan ini ketika Anda sudah terbiasa dengan mengamati nafas, mengamati pikiran, mengamati perasaan. Nah, dari sini nih mulai Anda bisa melihat keluar. Atau ini batasnya antara diri dalaman Anda dan luar. Yang ada hanya kekosongan. Jadi gampang ya begini. Anda mulai bisa lihat ruang luas di langit. Ya. Yang luar di langit gitu ya. Atau rasakan ruang di dalam tubuh. Ya. Terus rasakan ruang di sekitar tubuh. Ya. Ruang dalam tubuh tuh misalnya Anda menyadari tangan itu. Ya. Ada rasanya kan. Ada sensasinya kan. Di sekitar-sekitar tubuh, di luar-luarnya ini. Di sekitar-sekitar tubuh. Ya. Dari dalam sama sekitar. Nah, setelah itu, kan misalnya Anda duduk nih. Anda duduk, terus misalnya depanku ada meja gini kan. Fokus pada ruangnya. Ruang di antara dua objek, antara dua benda. Baik tubuh Anda dan ruang di depan Anda. Atau misalnya aku sekarang duduk di kursi, kan ada ruang nih. Ada ruang di antara diriku dan yang kursi. Nah, ya kan? Setelah itu, ternyata rasakan segala sesuatu muncul yang ada nih, yang ada di sini, di semua ini, itu ternyata hanya ada ruang kesadaran. Oke? Nah, karena kita nggak lagi praktek, ini penjelasan aja, kita akan terus ya. Sebenarnya ini bisa jadi praktek masing-masing teman-teman, tapi nggak usah ya. Ya, lanjut aja. Perhatikan ya, ketika kita tadi sudah muncul segala sesuatu di ruang kesadaran, ini mulai enak. Diri yang larut di dalam ruang tak terbatas, itu mulai kita bisa melakukannya. Terus untuk memperhatikan kekosongan di antara suara, di antara objek, bahkan di antara perasaan, keheningan yang meliputi segalanya ini. Dan kita tinggal diam dalam ruang kesadaran itu, sadari diri ini sebagai ternyata diri kita dulu ada ruang itu sendiri. Diri yang mengalami ini, yang mengalami kesadaran ini. Gimana maksudnya? Misalnya gini. Bentar ya. Nah, misalnya gini, nih. Ruang yang ini, ruang yang ada di depanmu ini, adalah ruang yang sama di dalam tubuhmu ini.
Ya, ruang yang di dalam tubuh ini adalah ruang yang sama, bukan ruangan ya, bukan ruangan ini, bukan ruangan, tapi ruangnya adalah ruang yang sama seperti yang di ruang angkasa. Segala sesuatu ternyata adalah ruang, dan ruang itu yang baru dari sini Anda tuh bisa menyadari, oh ternyata ini ruang ini kosong, kosong tuh tapi isi. Itu gampangnya pakai kata-kata sih, tapi ketika Anda bisa sadar, oh, nah itu intinya dari kok isi sama dengan kosong gitu ya. Oke, lanjut. Nah, udah dari ruang kekosongan, setelah itu teman-teman, kita mulai keluar teman-teman. Mulai ke luar diri kita yang dianggap nih fenomena gitu kan. Momen, yaitu kita mulai dari momen-momen yang terjadi. Nah, ini mulai seperti kalau misalnya kita klasifikasikan ya kehidupan lah. Momen, energi, eksistensi, keseharian itu kehidupan kita. Ya. Ini sebenarnya gitu. Maka setelah kita selesai dari studi 1 sampai 6, mohon maaf ya teman-teman, ada anak-anak. Jadi nafas, tubuh, indera, pikiran, emosi, ruang kekosongan itu untuk kita selesai daleman kita. Nanti walaupun nanti setelah kita selesai dengan semua ini nggak ada luar dalam, yang ada ya hanya kesadaran. Biar kita klasifikasikan dulu pelan-pelan. Setelah kita selesai 1 sampai 6, kita mulai ke sini, momen. Oke, momen ya teman-teman. Ya. Nah, ini momen teman-teman. Oke, aku mulai dulu dari yang paling atas. Kelihatan teman-teman ya. Nah, ini kan ada momen nih. Ketika kita hidup pasti ada momen-momen ya. Saat terkejut, ya, sadari keterkejutan itu. Ya. Karena biasanya kalau kayak orang latah tuh teman-teman ya. Terkejut kan dia itu. Nah, makanya latihannya tuh kalau yang terkejut nih lebih susah bagi yang latah tuh. Karena latah itu udah lebih banyak pendama atau lebih banyak apa ya data pikir pola sampai dia latah. Nah, makanya nggak bisa langsung ke sini sebenarnya, nggak bisa langsung ke fase ini, dia harus ke ini dulu. Oh bentar, sorry ke atas ini ya, atau aku kecilin, sorry aku kecilin. Nah ini kelihatan ya, oke, kelihatan. Nah, jadi gini, udah kelihatan walaupun agak kecil ya teman-teman ya. Oke, jadi ketika udah kelihatan atau aku besarin bentar. Oke, makasih ya Kak Putro. Kelihatan ya. Makasih Kak Putro Suryo. Jadi, sekarang saat terkejut, sadari kesadarannya yang ketika terkejut. Nah, ini mungkin bagi yang latah agak susah. Agak susah memang. Tapi bagi kita yang misalnya nggak latah, ini momen-momen yang unexpectedly yang membuat kita terkejut itu mau sadari, oh itu momennya. Apapun yang misalnya membuat kita terkejut gitu. Ya. Oh ternyata dibalik daripada terkejut itu ada kesadaran. Ya. Dari sini sebenarnya kalau kita udah terbiasa praktek yang sebelumnya tadi, oh kita udah mulai ngeh nih, udah mulai paham nih, oh sadar. Bukan kita yang bukan keterkejutan itu ya. Nah lanjut ya, saat takut, nah ya sama, prosesnya sama, tapi ini emosi takut. Saat takut tiba-tiba masuk lagi ke kesadaran. Nah ini intinya momen-momennya aja sih. Intinya apa? Kesadaran ya. Saat terkejut, saat takut, bahkan saat sangat bahagia, diam di momen itu. Ya, ini tuh Pak siapa? Wandi Antoro, ini semua tuh adalah teknik metode meditasinya. Makanya materi pada malam hari ini Vikiana Bhairawa Tantra itu tuh bukan soal meditasi yang hanya tutup mata, bukan. Ini semua tuh udah teknik meditasi yang sampai 112 dan kuklasifikasikan sesuai pengalamanku jadinya dari 1 sampai 11. Ini semua sebenarnya meditasi, ya. Jadi meditasi itu bukan hanya sekedar tutup mata, tetapi apa yang Anda lakukan keseharian itu meditasi juga gitu. Nah, penjelasannya tuh di sini. Ya, saat takut, misalnya kalau dalam meditasi juga tutup mata, muncul ketakutan, boleh, iya, boleh gitu. Bukannya tak terbatas Kak, bukannya tak terbatas Kak. Maksudnya gimana? Bukannya tak terbatas gimana nih? Intinya teknik-teknik meditasi itu sesuai dengan kebutuhannya Anda, ya. Ketika Anda sudah, karena itu masing-masing polanya Anda sendiri yang tahu, yang menentukan. Oke? Nah intinya kita balik lagi saat sangat bahagia. Oh ya,
Misalnya tutup mata, bahagia, sedih, ya itu sama. Anda bedanya tutup mata, tapi saat Anda misalnya hidup nih, ya, dengan segala aktivitasnya, kan, saat kagum pada keindahan, saat mendengar suara keras, tiba-tiba, tak gitu, misalnya, bar gitu. Nah, apa itu setelah itu? Ada ruang apa? Ada keheningan apa? Nah, itu mulai kita bisa menyadarinya. Saat sesuatu berakhir, saat segala sesuatu dimulai gitu ya. Saat kita berhenti bergerak, saat kita tidur, saat kita bangun ya, saat sangat fokus ya, saat merasa hidup sepenuhnya. Nah, tetap hadir sebagai apa? Sebagai kekosongan. Kekosongan apa? Keheningan, yaitu kesadaran. Nah, ini gampang teman. Kalau udah di momen tuh udah gampang. Di momen tuh udah gampang ya. Nah, lanjut ya. Apa selanjutnya? Ya, momen energi. Nah, ini pergerakan energi. Nah, ini lebih lebih ini lagi ya. Lebih banyak pergerakannya atau lebih kasar ya. Karena energi itu lebih luas, lebih broad lagi. Nah, tadi nah gini aja enak ya. Tadi itu momen, sekarang energi. Nah, rasakan energi naik di tulang belakang. Nah, biasanya untuk masalah energi, bentar. Untuk sadar jeda napas atau harus tahan napas? Enggak, bukan tahan napas Kak Kajau. Sadari jedanya. Nah, sadari itu dengan kesadaran, bukan kita secara sengaja tarik nafas terus tahan. Enggak, bukan pada saat kita nafas terus kita tahan, tetapi pada saat kita nafas kan ada jeda nih. Pas kita hembuskan ada jeda. Nah, ini memang butuh latihan. Makasih pertanyaannya. Jadi, bagus teman-teman. Bukan tahan nafas. Nafasnya seperti biasa. Tapi ada jedanya. Jedanya itu kita alami. Oh, ternyata itu pengalaman sebagai ruang. Gitu ya. Oke. Thank you, thank you. Nah, besarin dikit. Oke. Iya. Nah, oke. Nah, tadi setelah kita itu sudah momen ya, sudah kita mengalami momen, ini tuh lebih apa ya, lebih peka lagi sih. Kalau misalnya Anda memang bukan tipe yang peka sama energi, ya nggak perlu dipaksa-paksakan. Nggak perlu kayak seakan-akan, oh, ada energi yang naik di tulang belakang. Padahal perasaannya nggak ada apa-apa. Ya nggak usah gitu. Kalau misalnya Anda biasanya, karena tipe-tipe orang itu berbeda-beda ya teman-teman. Ada yang memang dia itu peka, baik itu visual, baik itu auditorinya, baik itu kinestetik, bahkan ada yang peka terhadap olfaktori, ya, penciumannya itu ada yang gustatori gitu. Nah, energi itu macam-macam. Ketika Anda lebih peka terhadap sesuatu, ini diklasifikasikan aja sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Biasanya ketika Anda itu peka terhadap energi, misalnya naik kundalini, kesadarannya naik gitu, ada energi yang naik di tulang belakang, ya itu rasakan saja. Ini nggak perlu diapa-apain. Ini kayak nggak perlu kayak, oh, fokus, nggak. Ini yang terjadi secara otomatis karena energi itu ya begitu. Tapi bagi Anda yang memang tidak merasakan, Anda yang memang tidak kayak, oh, kayaknya nggak ada energi ini ya, kayaknya nggak ada aliran itu ya, begini macam-macam, nggak perlu diusaha-usahakan, nggak perlu kayak seakan-akan diada-adakan, yang nggak perlu gitu ya. Nah, ini kritikalnya, ini trikinya di materi yang ini, di energi. Nah, tapi kadang ada yang misalnya dari awal dia tidak merasakan energi, tapi tiba-tiba dengan proses berjalannya kesadaran, dia peka terhadap energi. Contohnya aku gitu. Kayak dulu nggak pernah, nggak ada gitu. Tapi dengan meditasi, dengan mungkin naik kesadaran gitu ya, oh tapi ngalir, nggak dicari-cari. Nah, saking pekanya, kata Kak Novi Andre, saking pekanya malah terkadang jadi sengaja nyari-nyari. Iya, malah jadi butuh validasi untuk nyari-nyari yang nggak perlu. Ini yang mengalir gitu aja. Nanti tahu kok, ya kayak kita napas itu ya tahu cara bernapas. Oh, gini aja rasanya nafas gitu. Itu ngalir kan. Nah, jadi ini aku bacakan aja ya. Fokus pada pusat energi di antara alis gitu ya. Kalau misalnya perasaannya ada di situ, di cakra asna gitu ya misalnya. Rasakan cahaya dalam diri, bayangkan tubuh dipenuhi cahaya. Rasakan getaran halus dalam tubuh. Diam dalam energi hidup karena yang bergerak adalah energinya. Sadari energi bergerak saat bernapas. Biarkan energi mengalir bebas. Rasakan kesatuan energi dan kesadaran. Diam dalam kekuatan hidup ya, intinya Anda sadar, Anda hening, ya energinya mengalir gitu aja. Nah, ini sebenarnya nggak perlu nggak perlu terlalu di gimana-gimana, ini karena ngalir gitu aja. Oke, nah 3 terakhir nih yang penting teman-teman. Eksistensi, Anda memahami inner being-nya Anda,
yang Anda sadar tujuan, misalnya ketika aku ditanya jawabannya ngapain berkesadaran untuk keseharian Anda sebagai manusia. Ya, sisanya terakhir pencerahan, yaitu tinggal dikembalikan kepada Anda masing-masing. Gimana Kak Novi? Berarti ketika sensasinya terasa, terus sadari jedanya aja dan biarkan gitu aja Kak? Iya. Jadi ketika sensasinya terasa, sadari jedanya aja atau sadari aja gitu. Mau ada jeda, mau ada enggak, kan itu yang sebagai keheningan. Itu yang sebagai kesadaran atau sebagai diamnya, ruangnya. Ya biarin aja. Kan yang merasakan, yang membiarkan itu, yang merasakan itu apa? Ya kesadaran kan? Sebuah ketenangan itu sendiri kan? Nah, begitu teman-teman. Jadi, misalnya begini, kalau misalnya tadi, sensasinya apa yang terasa? Ada sensasi apa? Kan Anda yang bukan sensasi itu. Anda yang tahu, yang merasakan dan mengalami sensasinya itu. Ketika Anda yang mengalami, ya Anda, tidak lagi merasa bahwa Anda melekat pada sensasi itu. Ya kan? Anda, misalnya ini sakit dipukul. Ya kan? Ya Anda yang tahu yang sakit. Anda yang tahu. Anda yang mengalami, maksudnya kan. Sama dengan praktek-praktek yang lain, ketika ada sensasi, baik itu emosi, baik itu pikiran, itu tinggal disadari begitu aja. Oke, nah di 3 terakhir ini cukup penting teman-teman, jadi boleh mohon simak agak lebih santai, nggak perlu yang berpikir macam-macam, yang penting yang santai. Oke, kita mulai. Kita mulai masuk eksistensi, di mana mungkin semua orang atau banyak orang tuh yang trouble terhadap eksistensinya atau dirinya, makanya tidak mengenal diri, tidak mengenal kesadaran itu di sini. Nah, makanya kata-kata di sini agak tricky teman-teman. Jadi silakan dengarkan aja, coba ya. Sadari bahwa kamu yang sadar, oke? Ya. Nah, ini aku akan bacakan. Kalau misalnya tadi teman-teman udah mendengar atau mungkin sudah ada selintas kesadaran, biasanya dari sini tuh sudah mulai muncul bahwa teman-teman tuh maksudnya ini tuh udah ada kesadaran di pikiran Anda. Jadi aku akan membacakan, terus aku akan diam sejenak dan Anda rasakan sendiri, oke? Sadari bahwa Anda sadar. Oke, nah sekarang rasakan kesadaran tanpa objek. Maksudnya objek gimana? Tubuh Anda, pikiran Anda, perasaan Anda, nama Anda, depan barang barang-barang di depan Anda, baju Anda. Coba rasakan latar yang merasakan semua itu. Ya, itulah rasakan kesadaran tanpa objek. Oke, nah sekarang diam sebagai saksi dari semua pengalaman. Oke, sekarang sadari kesadaran di balik semua pikiran. Oke, nah 85 nih. Rasakan aku ada. Eksistensi ini teman-teman. Nah ini. Mungkin kalau misalnya teman-teman masih bingung terhadap eksistensi, itu aku udah jelasin di materi yang dalam grup teman-teman. Di materi pertama, eksistensi. Ya, eksistensi itu Anda yang sejati. Anda yang mengalami, Anda yang sadar, Anda yang menyaksikan. Nah, diam dalam rasa keberadaan, lihat semua pengalaman sebagai kesadaran. Nah, sebenarnya peaknya, puncaknya atau gerbangnya dirasakan aku ada. Aku tuh yang mana? Aku yang siapa itu? Nah, jadi yang bawah-bawahnya seperti diam dalam keberadaan, lihat semua pengalaman itu otomatis mengalir. Sadari bahwa kesadaran selalu hadir. Ya, memang kesadaran selalu hadir dan tanpa batas dan selalu, gitu ya. Sadar, masuk kesadaran tanpa bentuk, biarkan hanya kesadaran yang tersisa. Yang tersisa ya memang hanya kesadaran, bukan lagi yang tersisa, hanya ada kesadaran itu sendiri. Oke, lanjut teman-teman. Yang 2 terakhir langsung aja ya. Yang ini apa? Ini dari klasifikasi apa? Keseharian. Nah, keseharian. Nah, jadi itu sebenarnya jawabannya simple. Ngapain berkesadaran? Ya buat jadi manusia normal. Ya kan? Kenapa orang kayak nggak normal, ribut banget di sosial media tiap hari, bahkan sampai mau perang ya. Itu udah akumulasi, teman-teman. Kita nggak bisa merubah sistem yang begitu kalau tidak kita sadari secara penuh, bahkan tidak membuat kesadaran secara kolektif. Jadi ya, intinya ini
kesadaran, ya, hidup, selesai. Berjalan dengan kesadaran penuh, makan dengan kesadaran, mendengar orang berbicara, melihat dunia, bekerja, diam, merasakan, meditasi, semua itu sadari momennya sekarang. Itulah hidup. Ya, selesai. Nah, udah. Sisanya Anda tinggal menjalaninya dengan nyaman, ya. Mungkin Anda sekarang sudah bisa melihat, oh dunia ini begini cara mainnya, ya kan? Ya, jadi rasakan bahwa dunia ini semua adalah satu kesadaran, tidak ada keterpisahan, semua ini adalah satu kesatuan, kita adalah ketuhanan, kita adalah kesadaran, ya. Lihat dunia sebagai permainannya kesadaran, biarkan diri menyatu. Tapi ini ya di level yang memang sudah sadar lah, sudah pencerahan gitulah. Jadi bahkan permainan dengan kata-kata ini cukup hanya sebagai kata-kata aja, ya. Lihat dunia sebagai permainan, biarkan diri menyatu dengan seluruh alam, karena memang dari awal tidak ada yang terpisah. Lepaskan identitas kecil diri yang namanya ego, nama-nama Anda sadar bahwa diri Anda adalah nama, tapi bukan nama itu, ya kan? Paradoksis itu, aku yang kesadaran, aku yang mengamati. Contoh misalnya, aku adalah Fernando, tapi Fernando bukan aku, gitu ya. Sadari bahwa tidak ada pemisahan, diam adalah kesatuan. Lihat semua pengalaman sebagai energi Shiva, ya. Tadi yang seperti kita bahas di awal, cerita-ceritanya Shiva. Rasakan diri sebagai kesadaran tak terbatas, biarkan semua terjadi tanpa perlawanan, tetap sadar dalam segala keadaan, sadari bahwa kesadaran selalu bebas, tinggallah sebagai kesadaran murni. Selesai, teman-teman. Udah, begitu saja, yang penting dipraktekkan. Dan kita akan kembalikan lagi, intinya adalah tadi, mengalirkan kesadaran lewat nafas, tubuh, indera, pikiran, emosi, sadari ruang kekosongannya, mulai melihat momen-momen dalam kehidupan, peka terhadap energi, eksistensi kita yang sejati, hidup dalam keseharian penuh kesadaran, dan itulah sebagai pencerahan. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir sampai terakhir. Oke. Sudah jam 9. Kalau tidak ada pertanyaan dan tidak ada komentar lagi, mungkin aku akan tutup. Jadi aku akan... Oke, meditasinya dong Kak ya. Hari ini sebenarnya karena ini ya, requestnya hanya penjelasan Bhairawa, mungkin kita akan next ya. Next aja meditasi prakteknya ya. Oke, mohon maaf yang ketinggalan ya, karena memang ya sebenarnya ya udah mulai dari jam 8 ya, dan itu pun aku agak telat. Jadi kalau misalnya yang ketinggalan, boleh nonton rekamannya, ini ada di YouTube ya, hanya kesadaran. Ya. Oke, apa aja kesadaran hidup betul satu sama terhubung. Otomatis kecemasan berki, ya betul Kak Yulia Sejati. Terima kasih sudah menjelaskan, sama-sama Kak Paul, dan terima kasih juga udah request materi pada malam hari ini. Mas Paul ya, Paul 19. Yes, thanks, sama-sama. Terima kasih Mas Paul, semoga semakin banyak anak muda cerdas mendapatkan kesadaran. Terima kasih juga Rahayu, meditasinya dong Kak ya, tadi sudah aku jawab. Oke, tunggu Kak, siap. Terima kasih. Kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, mungkin aku akan tutup sampai di sini, karena materinya ini sebenarnya sudah cukup berat, karena banyak slide dan banyak sekali materi ya, dan itu requestan juga, tapi terima kasih atas requestnya. Oke, gini Bang Putro Suryo, jadi aku tuh live setiap Minggu malam dan Rabu, mulainya jam 8, tapi pembahasan minggu tuh yang bebas, bahkan boleh request. Nah, seperti hari ini di request tadi sama Bang Paul gitu ya. Nah, Rabu itu setiap malam itu adalah program kesadaranku yang memang itu ada grupnya. Grupnya itu ya, siapa yang mau ikut program itu nanti materinya muncul di grup itu. Tapi bagi yang nggak mau ikut juga nggak apa-apa. Jadi tinggal boleh bebas nonton setiap Rabu atau malam gitu aja. Tapi ada materi tertulis dan rekaman setiap Rabu itu nggak untuk umum, karena hanya untuk di grup itu aja gitu. Jadi misalnya kalau ingin ikut yang bebas-bebas aja, itu yang di setiap Minggu malam. YouTube-nya namanya Hanya Kesadaran ya. Hanya Kesadaran YouTube-nya ini. Ya begini aja YouTube-nya, coba tulis aja di sini Hanya Kesadaran. Boleh tulis pakai begini, atau ya coba cari aja di YouTube Hanya Kesadaran.
Nah, untuk teman-teman khusus yang ingin ikut si grup atau Rabu hari malam itu grup WA-nya, silahkan ke link bio profile aku. Ya, ada di bio profile aku kan, di bio-nya ada ada link. Di link itu kayak gini nanti tampilannya teman-teman. Anda itu bisa begini. Anda itu nanti bisa kayak begini. Nah, kelihatan nggak? Nah, dari sini masuk link, tinggal tekan aja yang WA group. Nanti akan masuk ke WA grupnya. WA group itu akan mendapatkan materi tulisan setiap Rabu malam untuk nanti menjadi bahan diskusi kita yang di live setiap malamnya. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang bertanya. Terima kasih juga untuk Bang Paul untuk request materinya pada malam hari ini. Semoga membantu, semoga bermanfaat, dan sehat selalu teman-teman semua, dan sampai jumpa. Ya, ini hari ini yang tadi Bhairawa Tantra ya, tentang Bhairawa Tantra hari ini. Oke. Jadi, sampai jumpa teman-teman. See you later. Sampai jumpa di kesadaran-kesadaran berikutnya. Oke? Terima kasih, selamat malam, dan selamat beristirahat. Thank you. Bye-bye.